Usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, penyanyi Syahrini memberikan penjelasan. Syahrini mengaku diperiksa seputar fotonya bersama Feryani Lim yang diunggah di Instagram. Namun ia membantah memiliki hubungan dekat dengan Feryani Lim maupun Abraham Samad. Saya nggak usah panjang lebar. Yang keras ya, ngomong kedengeran nggak? Nyanyi aja, nyanyi. Pakai kacamata biar cantik. Sesuai yang di statementkan oleh kuasa hukumku Bang Hasman Faris Hutapean, ya. Sudah, jadi supaya nggak ngomong dua kali nih ya. Saya tidak perlu panjang lebar, semua sudah dijelaskan oleh Mbak Hotman baru saja. Kemudian juga panjang lebar juga percuma, kalian kan lebih pintar menarasikan sendiri-sendiri tuh. Apalagi surat-surat kabar ibu kota yang harian. Syahrini mau jemput paksa A, B, C, D, nggak ada seperti itu. Seperti yang diterangkan tadi bapak-bapak kabar reskrim yang di dalam. Yang ditanyakan hanya seputar foto. Foto yang ada, yang diunggah atau diposting oleh yang bersangkutan di Instagram yang bersangkutan. Saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun karena saya baru ketemu kalian pun hari ini, karena saya pun baru landing dari Surabaya tadi malam. Dengan kesibukan saya ini baru saya bisa sempatkan waktu hari ini. Jadi tidak ada yang namanya tagline-tagline surat kabar tabloid hari ini yang keliru ke depannya setelah hari ini menuliskan saya akan dijemput paksa, saya akan bla 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 yang liar seperti ini. Semuanya harus berita yang cantik kepada saya. Ada panggilan Oke, panggilan. Tunggu. Yang ditanyakan oleh Bapak Kabar Reskrim atas adalah seputar Bapak penyidik adalah seputar foto-foto yang diposting oleh yang bersangkutan di Instagram yang bersangkutan. Intinya bapak-bapak penyidik di dalam adalah rindu kepada saya. Mereka ingin bertemu langsung. Dan ditanya kapan kawin. Nah, kapan kawin? Sampai gua buka kacamata jadinya. Mereka hanya bertanya, Mbak Syahrini itu bulu matanya cantik sekali. Mbak Syahrini kapan nikahnya? Siapa sih pacarnya Mbak Syahrini seperti itu? Gitu. Jadi Bagusnya di kuantum. selain itu 15 pertanyaan isinya seputar foto. That's it. Jadi tidak ada lagi yang lain. Halo, Anda tengah menyimak catatan Kompas TV bersama saya Sofi Syarif. Saudara, pekan ini kita disuguhi perseteruan yang nyata antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tidak tanggung-tanggung, DPRD bahkan menggulirkan hak angket terhadap Ahok lantaran dianggap melakukan pelanggaran prosedur pengesahan APBD DKI Jakarta. Namun di sisi lain, Ahok mulai membuka praktik dugaan dana siluman di dalam APBD. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna ini saya tutup. Disetujuinya penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran APBD DKI 2015 menjadi puncak perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan DPRD. Hak angket diajukan karena Ahok dianggap melakukan pelanggaran serius, menyerahkan rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 tanpa persetujuan DPRD. Belakangan DPRD juga mempersoalkan sikap dan etika Ahok. Ya salah satunya etika, yang kedua APBD yang diserahkan beliau ini tidak disepakati sama dengan DPRD. Kan yang jadi gini loh, kalau paripurna ini kan paripurna ketok angkanya 100 perak. Ya diserahkan 100 perak nih ke DPRD tapi dibahas oleh DPRD, komisi-komisi. Dia curiga sama kita DPRD, jangan dong. Dia curiga sama DPRD, silakan. Ahok punya alasan tidak meminta persetujuan DPRD. Ahok menuding ada dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah dalam APBD. Saya rela berhenti pun asal 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Padahal bagi saya itu pencurian yang tidak pantas. Kita masih butuh bangun rusun lebih banyak.
Masih banyak orang susah yang nggak sekolah 40%. Dugaan tentang adanya dana siluman ini pun perlahan mulai terkuak. Ahok mengungkap salah satu praktik anggaran siluman itu adalah pengadaan alat suplai daya bebas gangguan atau UPS ke sekolah-sekolah yang menghabiskan anggaran 330 miliar rupiah atau sekitar 5,8 miliar rupiah per unit. Padahal bagi sebagian sekolah, UPS dianggap belum begitu penting. UPS itu mereknya apa, dengan spesifikasinya seperti apa, dengan harga seperti apa, karena saya sendiri belum pernah mengecek. Tapi UPS itu sendiri memang kalau dikatakan manfaat ya ada manfaatnya kan gitu kan. Tetapi kalau ada yang lebih manfaat gitu kan, ada gitu kan, ada yang lebih bermanfaat yang sebenarnya gitu, daripada UPS. Bantuan UPS ini kita hanya dapat menerima barang, kemudian penggunaannya juga kita cuma dikasih tahu aja sudah. Kita tidak lagi tahu berapa biayanya, berapa penggunaannya gimana, kita nggak dikasih tahu lagi. Seperti itu. Nah itu yang saya cuma tahu tentang UPS. Publik perlu menunggu untuk tahu akankah DPRD DKI dapat memakzulkan Ahok atau Ahok yang dapat membuktikan bahwa anggaran siluman benar adanya. Saya ajak Anda terlebih dahulu melihat bagaimana kisruh APBD DKI Jakarta ini mencuat ke publik. Ahok dan jajarannya saudara menyerahkan draft usulan anggaran ke DPRD DKI Jakarta senilai 79,6 triliun rupiah pada 5 November 2014. Sebulan kemudian draft disetujui oleh DPRD untuk dijadikan RAPBD 2015. APBD 2015 DKI Jakarta pun disahkan dalam sidang paripurna pada 27 Januari 2015. Nah, setelah paripurna inilah Ahok menduga ada pihak yang sengaja mengubah draft APBD sebelum dikirim ke Kemendagri. Perubahan berupa pemotongan di pos-pos prioritas dan penambahan pos baru. 2 Februari 2015, Ahok mengirim draft APBD versi awal ke Kemendagri. Draft kemudian dikembalikan oleh Kemendagri karena dianggap belum lengkap. Saat itu pula DPRD menuding dokumen yang dikirim Ahok bukanlah hasil pembahasan bersama karena tidak ada tanda tangan dari Dewan. Pada 9 Februari lalu, DPRD pun mengirim dokumen APBD versi mereka ke Kemendagri. Di sisi lain, Ahok membeberkan kepada wartawan pos-pos apa saja yang tiba-tiba muncul di dalam draft APBD. Ia menyebutnya sebagai dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah. Ada 20 pos yang dicurigai Ahok sebagai pengeluaran ilegal. 3 diantaranya adalah pelatihan guru ke luar negeri sebesar 25,5 miliar rupiah, alat peraga pendidikan usia dini 15 miliar rupiah, dan pengadaan suplai daya bebas gangguan atau UPS sebesar 12 miliar rupiah hanya untuk 2 SMP negeri. Di hadang hak angket, Ahok tidak tinggal diam. Ia justru membawa sebundel dokumen bukti penyimpangan DPRD dalam penyusunan APBD ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok yang bukti yang dibawa ada nggak? Bawa semua kan itu. Apa tuh? Benar. Ini bukti yang ditandatangani oleh DPRD semua. Kami sudah temukan ini menyimpang dari KUA PPHS yang kami tandatangani. Ya ini bukti sangat jelas. Jadi saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini. Ya, terima kasih. Tak mau kalah, DPRD DKI Jakarta juga gesit bergerak. Mereka sudah membentuk panitia hak angket. Kita akan mengumpulkan data-data yang terkait dengan APBD yang dikirim oleh Pak Ahok ke Depdagri, kemudian RAPBD yang ada pada kita. Kemudian kita cross check, nanti pun kita akan ke Depdagri untuk menanyakan bahwa RAPBD yang dikirim oleh Pak Ahok itu RAPBD kita atau RAPBD yang dibuat oleh Pak Ahok. Untuk mengurai benang kusut APBD 2015 DKI Jakarta, tidak bisa tidak. Kedua pihak harus menunjukkan bukti draft APBD masing-masing. Inilah yang ditekankan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut JK, apa yang terjadi antara Ahok dan DPRD
bukan semata persoalan politik, tetapi soal tanggung jawab dalam menjaga uang rakyat. Di DKI bukan masalah politik. Karena semua partai itu bersama-sama berseberangan dengan Ahok. Artinya di sini gubernur lawan DPRD karena masalah APBD yang dianggapnya itu ada siluman, ada. Jadi bagus. Jadi check and balance-nya bagus. Biar aja gitu. Sehingga orang jelas yang mana nih. Menurut saya oke itu. Kasus Jakarta bagus jadi contoh untuk semua DPRD di mana pun. Kalau you berlebihan masuk pengadilan saja. Menurut saya dukung itu. Biar aja berlangsung. Dana APBD DKI Jakarta yang lebih dari 70 triliun rupiah adalah uang rakyat dan harus dipakai untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Yang perlu kita cermati, jika di ibu kota yang disorot dari segala penjuru bisa muncul dugaan manipulasi anggaran APBD seperti ini, bukan tidak mungkin saudara, hal yang sama sedang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Butuh orang-orang yang berani dan berkomitmen tinggi terhadap publik untuk membongkarnya demi menyelamatkan uang rakyat. Catatan Kompas TV pekan ini saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.